Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mister. Oke, baik. Hari ini kita mau lanjut pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPA mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jadi sebelum kita lebih lagi masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita tidak bosan, mari kita goyangkan dulu badan kita sedikit dan mari kita berdiri. Kita mau speaking dulu sebentar ya. Oke. Tepuk wow. Oke. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jadi, Mister akan tulis dulu makhluk hidup dan benda mati. Ya, jadi ini dia judul materi kita pada hari ini, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Tentunya dulu kita harus mengetahui apa saja yang disebut dengan makhluk hidup dan benda mati. Apa saja perbedaannya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup. Ya, kalau kita berbicara tentang makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki kehidupan. Jadi di mana dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang biak, dia membutuhkan nutrisi dan merespon rangsangan. Jadi itu dia yang disebut dengan makhluk hidup. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya makhluk hidup itu adalah sebuah organisme. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang benda mati, yaitu ini ya, benda mati. Apa itu yang disebut dengan benda mati? Kalau contoh dari benda mati dulu kita sudah pada tahu semua ya. Bapak juga tahu bahwasanya dalam kelas ini sudah ada banyak sekali benda mati. Misalnya seperti ibuku ini saja disebut dengan benda mati. Bapak tulis ini benda mati. Kursi, meja kita, semua yang ada di sini juga benda mati. Jadi kalau contoh dari benda mati mungkin sudah kita tahu. Jadi sekarang apa pengertian dari benda mati? Jadi kalau kita berbicara tentang benda mati itu adalah kebalikan dari pengertian makhluk hidup tadi. Kalau misalnya makhluk hidup membutuhkan membutuhkan nutrisi, dapat berkembang, dapat bertumbuh, dan juga merespon rangsangan. Tetapi sebaliknya, kalau benda mati ini adalah tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, bisa kita simpulkan seperti begitu bahwasanya benda mati. Kalau misalnya tadi makhluk hidup ini dapat berkembang, yang artinya dia bisa tumbuh. Misalnya kalian pernah lihat anjing kecil. Nah, kita merawatnya dari kecil. Kemudian coba kan ada anak-anak kami bedakan. Ketika kamu beri makan dia, ketika kamu rawat dia, maka dia bisa tumbuh berkembang sehingga dia bisa menjadi lebih besar. Dari yang awalnya segini mungkin bisa jadi begini, hanya dalam beberapa bulan saja. Itu disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu sering kita jumpai setiap hari juga, seperti manusia. Itu contoh daripada makhluk hidup. Jadi tetapi kalau benda mati ini itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, yang artinya seperti penghapus ini, dia seperti begini terus dan tidak ada perubahan selamanya. Makanya dia disebut dengan benda mati yang tidak memiliki perubahan kehidupan apapun. Jadi itu dia kesimpulannya ya anak-anak ya. Bahwasanya benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, tetapi makhluk hidup sebuah organisme yang memiliki kehidupan dan dapat tumbuh dan berkembang. Jadi
kita bisa melihat perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati secara lebih detailnya. Misalnya ya, terhadap perkembangan teknologi sekarang, kita bisa melihatnya, bisa kita share di website, di Google, apalagi dengan adanya AI sekarang. Jadi lebih canggih lagi metode pembelajaran. Jadi Bapak di sini cuma mau menunjukkannya saja bagaimana perbedaan daripada makhluk hidup dan benda mati. Jadi anak-anak ya, di sini sudah diberikan contoh bagaimana gambar daripada makhluk hidup. Ini makhluk hidup. Makhluk hidup ini seperti ada gajah, ada monyet, ada badak, ada kancil, ada rusa, dan juga ada anjing, beruang, dan lain sebagainya. Misalnya seperti hewan, itu juga disebut dengan makhluk hidup. Kemudian Bapak sudah menjelaskannya dan juga sudah memberikan pemaparan menggunakan HP tadi dan telah menunjukkan gambar daripada benda mati dan makhluk hidup. Jadi Bapak harap mungkin Bapak yang dari apa yang Bapak jelaskan bisa kita pahami semuanya bahwasanya makhluk hidup adalah sesuatu yang dapat berkembang, tetapi benda mati adalah sebuah organisme atau tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan benda mati. Jadi mungkin sekian yang bisa Bapak jelaskan untuk materi pada hari ini, dan silakan diingat apa saja yang mungkin sudah Bapak jelaskan pada hari ini mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jadi mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari anak-anak kami? Ya, silakan. Silakan Desa. Apa pertanyaannya? Ya. Saya bertanya, apakah perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati? Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya makhluk hidup adalah sebuah organisme yang memiliki kehidupan dan dapat tumbuh dan berkembang, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi sudah mengerti? Ya, sangat bagus sekali ya. Kita apresiasi buat Ezel. Dia berani bertanya, dia bisa memberikan pendapatnya atau bisa bertanya apa yang dia tidak mengerti. Itu sangat bagus ya anak-anak ya. Bisa dicontoh. Jangan juga nanti kita tidak tahu dan kita juga tidak berani bertanya. Tetapi apa yang kita lakukan? Ketika kita tidak tahu apa materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kurang mengerti atau kurang paham, maka kita harus apa? Ya, betul sekali. Harus bertanya ulang. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari Yeza. Mungkin ada yang lain? Oh, tidak ada. Oke, sekarang kita gantian. Biarkan Bapak yang bertanya sama anak-anak kami semua. Oke, Dio, Bapak mau bertanya, bagaimanakah contoh atau apakah contoh dari makhluk hidup? Ya, silakan. Ya, bagus sekali dia. Berikan tepuk tangan dulu untuk dia. Ya, di sini Bapak sudah mengetahui bahwasanya anak-anak kami semua atau siswa-siswi kami yang ada di kelas ini sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan. Di mana dia sudah bisa menjelaskan contoh dari makhluk hidup yang sudah Bapak jelaskan tadi. Karena kata si Diel tadi, contoh dari makhluk hidup itu seperti kucing, beruang, gajah, manusia. Ya, betul sekali. Itu semua sudah termasuk daripada contoh dari makhluk hidup. Jadi Bapak sangat mengapresiasi untuk anak-anak kami karena telah memahami semua materi pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan. Jadi itu sangat bagus. Saya berikan jempol untuk anak-anak kami semua. Semoga di pembelajaran berikutnya lagi nanti kita bisa lebih lagi memahami lebih mendalam
dari makhluk hidup dan benda mati ini. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena ini adalah semua kita, karena semua ini makhluk hidup dan benda mati ini kita temui setiap hari ketika kita pergi ke sekolah, ketika kita di mana saja, ini pasti ada. Nanti kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana makhluk hidup dan benda mati. Jadi manulah kita? Anak-anak itu sudah pergi ke sekolah tapi tidak bisa membedakan mana makhluk hidup dan benda mati. Jadi itu pentingnya kita belajar. Seperti pada hari ini kita belajar mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jadi mungkin itu sekian saja yang mungkin Bapak bisa jelaskan. Jadi Bapak kasih tugas ya untuk kalian ya. Tugas di rumah ya. Tugas silakan nanti dikerjakan di rumah. Bapak kasih 2 saja ya. Apa saja contoh dari makhluk hidup? 2. Tuliskan pengertian dari benda. Oke, itu tugas yang Bapak berikan pada hari ini, yaitu ada 2. Apa saja contoh dari makhluk hidup dan tuliskan pengertian dari benda mati. Jadi silakan dikerjakan di rumah dan selamat mengerjakan di rumah dan semoga bisa dijawab dengan benar. Kalau memang sudah didengarkan tadi apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi sekian mungkin yang bisa Bapak jelaskan dan selamat siang.